wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Herlinda, mahasiswa PGSD kelas 1E. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil artikel yang saya buat yang berjudul Psikologi Belajar Membedah Dinamika Proses Pencapaian Pengetahuan dan Keterampilan. Psikologi belajar menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perilaku baru. Dalam tulisan ini, kita akan membahas berbagai konsep dan teori dalam psikologi belajar, serta bagaimana pengertian ini dapat membentuk pendekatan pendidikan yang lebih efektif. Yang pertama, definisi psikologi belajar. Psikologi belajar adalah cabang ilmu psikologi yang membahas proses penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan informasi. Ini melibatkan interaksi kompleks antara faktor-faktor psikologis, lingkungan, dan sosial yang memengaruhi bagaimana individu belajar. Yang kedua, teori belajar terkemuka. Behaviorisme. Teori ini menekankan stimulus dan respon dalam pembentukan perilaku. Penguatan positif dan hukuman digunakan untuk membentuk dan mempertahankan perilaku tertentu. Yang kedua, kognitif. Teori kognitif menggali proses mental dalam belajar, termasuk peran pemikiran, perhatian, dan memori. Pemahaman konsep menjadi fokus dengan penekanan pada bagaimana informasi diorganisir dan dipahami. Konstruktivisme menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui konstruksi pengetahuan oleh individu, bukan hanya penerimaan pasif informasi. Pengalaman pribadi dan interaksi dengan lingkungan memainkan peran kunci. Yang ketiga, faktor psikologis dalam belajar. Yang bagian A, motivasi. Motivasi adalah dorongan internal yang mendorong seseorang untuk belajar. Faktor-faktor intrinsik seperti minat dan keingintahuan seperti ekstrinsik seperti penghargaan atau hukuman dapat memengaruhi motivasi. Yang bagian B, perhatian dan memori. Proses belajar dimulai dengan perhatian yang kemudian terkait dengan pemrosesan dan penyimpanan informasi dalam memori. Faktor-faktor ini saling terkait dalam membentuk pemahaman dan retensi. 4. Faktor sosial dalam belajar. Yang bagian A, pembelajaran sosial. Interaksi sosial memainkan peran besar dalam pembelajaran melalui pengamatan dan interaksi dengan orang lain. Individu dapat mengadopsi perilaku, nilai, dan norma baru. Yang bagian B, konsep model peran. Konsep model peran mencerminkan bagaimana individu dapat belajar melalui observasi dan peniruan terhadap perilaku orang lain. Ini menyoroti pengaruh lingkungan sosial dalam membentuk pembelajaran. Yang bagian kelima, lingkungan pembelajaran, faktor fisik dan virtual. Lingkungan fisik kelas dan lingkungan virtual seperti platform pembelajaran online memainkan peran dalam memberikan konteks belajar yang efektif dan mendukung. B. Pemanfaatan teknologi. Integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan aksesibilitas, memberikan variasi metode pengajaran, dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif. Yang keenam, strategi pembelajaran efektif. Yang bagian A, partisipasi aktif melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran seperti diskusi kelompok dan proyek kolaboratif dapat meningkatkan pemahaman dan retensi materi. Yang bagian B, umpan balik konstruktif. Memberikan umpan balik konstruktif membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka, mendorong refleksi dan perbaikan. Yang ketujuh, relevansi kontemporer psikologi belajar. Yang bagian A, pendidikan daring. Pendidikan daring mencerminkan integrasi teknologi dan memanfaatkan teori-teori psikologi belajar untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif secara virtual.
Yang bagian B, pendekatan inklusif. Psikologi belajar mendukung pendekatan inklusif di mana perbedaan individual dihargai dan metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi itu saja isi dari artikel saya. Jadi sekarang saya akan membacakan bagian kesimpulan dari artikel saya. Psikologi belajar membawa kita pada perjalanan memahami kompleksitas cara manusia memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dengan merangkum teori-teori dan faktor-faktor kunci, kita dapat membentuk pendekatan pendidikan yang lebih holistik dan responsif terhadap keberagaman individu. Menerapkan prinsip-prinsip psikologi belajar dalam konteks pendidikan akan memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal. Jadi itu saja yang bisa saya paparkan dalam artikel saya ini. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.